Google baru aja merilis quantum chip mereka beberapa hari lalu, di mana banyak yang bertanya-tanya tentang keamanan enkripsi yang digunakan oleh Bitcoin, kripto, dan sebagian besar data dunia internet. Karena isunya quantum komputer itu dapat memecahkan enkripsi tersebut. Ngeri dong kalau kayak gitu. Artinya pemilik quantum komputer dapat meretas wallet kripto kita dong. Oke, santai dulu kawan. Quantum komputer itu bukan sekedar komputer super yang seperti kita lihat di dalam film. Jadi, mari kita bahas dengan cara yang lebih santai dan mudah dipahami. Oke, let's go. Apa itu quantum computer? Oke, kita mulai dari teorinya dulu. Quantum computer adalah perangkat yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses sebuah informasi. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit sebagai unit dasar 0 atau 1, quantum computer menggunakan qubit yang dimana dapat berada dalam keadaan superposisi. Artinya dapat bernilai 0, 1, atau keduanya secara bersamaan. Hal ini memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan banyak perhitungan secara paralel, menjadikannya jauh lebih cepat dalam menyelesaikan masalah kompleks dibandingkan dengan superkomputer konvensional saat ini. Oke, itu secara teorinya. Begini analoginya biar lebih mudah dipahami. Bayangkan kalian lagi main game yang punya peta besar. Cara kamu menjelajahi peta itu tergantung seberapa canggih alat atau kendaraan yang kalian pakai. Tanpa komputer, kamu hanya bisa berjalan kaki saja. Yang jelas, kalian akan lambat banget dalam menjelajahi dunia atau map di dalam game tersebut. Lalu muncul komputer jadul. Kalian bisa naik kuda di dalam game tersebut, di mana otomatis lebih cepat dan lebih bisa menjangkau tempat-tempat yang sebelumnya sangat sulit. Terus ada komputer modern, ibaratkan kalian bisa naik mobil di dalam game tersebut. Otomatis lebih cepat dan efisien banget. Nah, quantum computer itu bukan mobil balap yang bikin kamu lebih cepat di jalan raya. Bayangkan saja dia sebagai perahu. Kenapa? Karena perahu bisa menjelajahi area perairan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Jadi, quantum computer ini punya cara unik untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dijangkau oleh komputer biasa. Quantum chip punya Google. Google baru saja meluncurkan chip kuantum terbaru mereka yang bernama Willow. Chip ini menawarkan performa yang sangat luar biasa dalam hal komputasi. Nah, chip ini mampu menyelesaikan masalah komputasi dalam waktu kurang dari 5 menit, yang dimana akan memakan waktu 10 septilion tahun bagi superkomputer tercepat saat ini. Willow menggunakan 105 qubit dan berhasil mengurangi kesalahan secara eksponensial saat jumlah qubit meningkat. Ini mengatasi tantangan dalam koreksi kesalahan kuantum yang telah ada selama hampir 30 tahun. Nah, dengan kemajuan ini, Google pun percaya bahwa Willow adalah langkah besar menuju pengembangan komputer kuantum berskala yang besar yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi praktis termasuk penemuan obat. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak teknologi kuantum terhadap keamanan cryptocurrency seperti Bitcoin, para ahli mencatat bahwa saat ini Willow belum cukup kuat untuk meretas enkripsi dari Bitcoin yang diperkirakan memerlukan komputer kuantum dengan jutaan qubit. Cara kerja quantum computer. Quantum computer bekerja dengan prinsip mekanika kuantum. Ini berbeda jauh dari komputer biasa yang kita kenal. Komputer biasa menggunakan bit, yaitu unit terkecil dari data yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Nah, sementara itu, quantum computer menggunakan qubit. Qubit ini istimewa karena bisa berada dalam keadaan superposisi. Artinya, dia bisa bernilai 0 dan 1 pada saat yang bersamaan. Jadi, bayangkan saja kamu harus mencari kunci di banyak loker. Komputer biasa harus mencoba setiap kunci satu persatu, sedangkan quantum computer bisa mencoba semua kunci sekaligus. Ini membuatnya sangat efisien untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Potensi quantum computer.
Salah satu hal paling menarik tentang kuantum komputer adalah kemampuannya untuk melakukan simulasi alam. Nah, kenapa ini penting? Karena dunia kita pada dasarnya mengikuti hukum fisika kuantum. Dengan kemampuan ini, kita dapat mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana protein bekerja yang mungkin akan merevolusi cara kita mengembangkan obat-obatan. Misalnya, jika kamu ingin memahami bagaimana molekul berinteraksi untuk menciptakan bahan baru atau teknologi baterai yang lebih efisien, quantum computer adalah alat yang tepat untuk melakukan itu. Kekhawatiran keamanan. Nah, sekarang ada juga kekhawatiran terkait keamanan data di era quantum computing, di mana saat ini data kita aman berkat sistem enkripsi seperti RSA. Enkripsi ini membuat hampir mustahil untuk dibobol oleh komputer biasa karena memerlukan waktu miliaran tahun untuk mencoba semua kemungkinan. Tapi dengan quantum computer, proses ini bisa jauh lebih cepat, mungkin hanya dalam hitungan jam atau hari. Ini membuat banyak negara berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi ini agar tidak tertinggal dalam hal keamanan cyber. Nah, walaupun begitu, kita masih jauh dari situasi di mana quantum computer dapat membobol enkripsi saat ini. Sekarang, rekor tertinggi dari qubit adalah 433 oleh IBM. Dan untuk mencapai jutaan qubit masih memerlukan banyak penelitian dan pengembangan. Sedangkan quantum chip dari Google baru sebesar 105 qubit. Para peneliti optimis bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan kita akan melihat kemajuan yang signifikan dalam hal teknologi ini. Dunia kemungkinan akan beralih ke algoritma yang lebih aman dari ancaman quantum computing. Enkripsi RSA mungkin akan ditinggalkan secara bertahap. Teknologi berkembang dengan sangat cepat selama hukum fisika masih berlaku. Para insinyur pun akan terus menemukan cara baru untuk memanfaatkan potensi dari quantum computing, mungkin dari perahu menjadi kapal selam. Nah, untuk saat ini kita belum tahu aplikasi apa lagi yang mungkin muncul di masa depan kan? Oke, kesimpulannya, quantum computer memang sangat canggih dalam hal menyelesaikan komputasi yang kompleks dengan sangat cepat dibandingkan dengan superkomputer saat ini. Tapi untuk kebutuhan membobol enkripsi dari Bitcoin itu masih sangat jauh. Dan mungkin saja ketika angka kemungkinannya meningkat, ilmuwan juga sudah menemukan cara untuk mengamankan enkripsi dari era quantum computer. Oke, saya disclaimer juga ya, saya bukan seorang ahli tech ataupun fisikawan. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat dan hasil riset yang berbeda, kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Oke, sekian aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!